Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman hebat? Coba di sini siapa yang kalau kehilangan sinyal handphone, misalnya tinggal satu, langsung panik? Aduh, jangan sampai kehilangan sinyal, apalagi pas lagi main game, scroll TikTok, nonton YouTube, nonton drama, atau lagi video call sama orang-orang penting. Tiba-tiba muncul tulisan no internet connection. Rasanya pengen pindah tempat, cari internet, cari wifi, bahkan sampai angkat handphone tinggi-tinggi demi nyari sinyal. Betul tidak? Nah, tapi pernah gak sih kita kepikiran kalau sinyal kita yang hilang sama Allah, kita bakal sepanik itu? Enggak. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dalqodatul Khairiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit pengingat, bukan karena saya yang paling baik, bukan juga karena saya yang paling rajin ibadah, justru saya berdiri di sini untuk sama-sama belajar dan saling mengingatkan, karena sejatinya kita semua sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi sekarang, yaitu jangan sampai kehilangan sinyal dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup hampir gak bisa lepas dari internet. Bangun tidur yang dicari handphone, mau makan di kota dulu, lagi gabut scroll media sosial, mau tidur ngecek handphone dulu. Nah, kalau kuota habis kita langsung isi, kalau wifi lemot kita langsung komplain. Kalau sinyal hilang, kita sibuk cari tempat yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kita sibuk memperbaiki sinyal kita dengan Allah? Karena sebenarnya ada satu sinyal yang jauh lebih penting daripada sinyal internet, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, HP secanggih apapun, iPhone terbaru, Android yang paling mahal, kalau tidak ada sinyal, tetap saja tidak bisa telepon, tidak bisa kirim pesan, tidak bisa menerima informasi. Begitu juga manusia, setinggi apapun pendidikan kita, sebanyak apapun followers kita, sekaya apapun harta kita, kalau hubungan kita dengan Allah mulai putus, hidup tetap terasa kosong. Kenapa? Karena hati manusia memang diciptakan hanya akan tenang ketika dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, teman-teman, kadang kita merasa hidup ini lagi berat. Kuliah banyak tugas, orang tua berharap banyak, uang pas-pasan, hubungan sama teman mulai renggang, doa terasa belum dikabulkan. Lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa hidupku begini? Padahal bisa jadi bukan Allah yang menjauh, tetapi kita mulai menjauh dari Allah. Ibarat wifi, kalau kita berjalan semakin jauh dengan router, sinyalnya pasti melemah. Allah tidak pernah berubah, kasih sayangnya tidak pernah berkurang. Yang berubah sering kali adalah jarak kita dengan Allah. Sekarang coba kita cek, apa saja sih tanda-tanda sinyal yang mulai melemah? Yang pertama, sholat mulai ditunda. Azan berkumandang, jawabannya nanti dulu lah. Lagi rebahan dulu, lagi nanggung main gamenya, lagi seru nontonnya. Padahal sholat adalah panggilan langsung dari Allah. Yang kedua, Al-Quran mulai berdebu. HP tiap hari dibuka, Instagram dibuka, TikTok dibuka, WhatsApp juga dibuka, tetapi kapan terakhir kita membaca Al-Quran? 5 menit saja mungkin terasa berat kalau membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita hanya berdoa saat kita sedang ada masalah. Misalnya, kalau lagi sakit, baru mengingat Allah. Kalau lagi ujian, baru sholat tahajud. Kalau lagi butuh, baru menangis dalam doa. Setelah masalah selesai, hubungan kita dengan Allah biasanya juga ikut selesai. Teman-teman, Allah itu bukan sekedar tempat kita meminta, tetapi juga tempat kita pulang. Lalu, bagaimana sih caranya supaya sinyal kita tetap full? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat itu bukan beban, teman-teman.
Sholat adalah charger hati. Kalau handphone kita butuh dicas setiap hari, maka hati kita juga kenapa tidak? Yang kedua, perbanyak mengobrol dengan Allah lewat berdoa. Tidak perlu menggunakan bahasa Arab yang indah, cukup jujur dalam hati karena Allah lebih tahu isi hati kita daripada siapapun. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak harus 1 juz, tidak harus 1 halaman. Yang penting istiqomah karena hubungan yang baik dibangun dari komunikasi yang rutin. Yang keempat, pilih lingkungan yang membawa kita dekat dengan Allah. Percaya atau tidak, teman itu sangat berpengaruh teman-teman. Kalau tongkrongan kita isinya mengajak maksiat, lama-lama kita akan ikut ke dalamnya. Tetapi kalau lingkungannya saling mengingatkan sholat, mengingatkan mengaji, mengingatkan berbuat baik, insya Allah kita akan terbawa menjadi lebih baik. Teman-teman, ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Kita selalu mengejar sinyal dunia tetapi lupa memperkuat sinyal akhirat. Padahal suatu saat nanti yang ditanya Allah bukan berapa followersmu, bukan berapa subscribermu, bukan berapa like postinganmu, tetapi bagaimana sholatmu, bagaimana amanahmu, bagaimana akhlakmu, dan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa mendengarkan azan, masih bisa bersujud, masih bisa juga membaca Al-Quran, jangan tunggu di nanti, karena kita tidak pernah tahu apakah kita besok akan diberikan kesempatan untuk hidup atau tidak. Teman-teman yang disayangi Allah, kalau kalau hari ini HP kita kehilangan sinyal, kita masih bisa mencari jaringan. Tapi kalau hati kita yang kehilangan hubungan dengan Allah, tidak ada teknologi yang bisa menggantikannya. Maka mulai dari malam ini, mari kita perbaiki sinyal kita dengan Allah, perbaiki sholat, perbaiki doa, dekatkan diri dengan Al-Quran, perbanyak istighfar. Semoga ketika Allah memanggil kita suatu hari nanti, kita sedang berada dalam keadaan full sinyal, penuh dengan iman, penuh dengan amal soleh, serta penuh dengan harapan akan rahmatnya. Amin ya robbal alamin. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.